ibu-ibu sahabat pelajar yang ada di Indonesia. Pada hari ini kami berkumpul di sini untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang mana pada hari ini akan mengadakan coaching. Saya sendiri pada hari ini akan menjadi observer. Saya berasal dari PAUD Terpadu Islam Imam Ahmad Tualang, Kabupaten Siak, CGP Angkatan 5 tahun 2022. Ini SPD dari SMPN 3 Tualang, CGP Angkatan 5 Kabupaten Siak. Saya Zulfa dari SD Negeri 15 Perawang. Ini akan dijalankan pada hari ini, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian juga itu membuat pertanyaan berbobot. Selama melaksanakan coaching tadi kita tetap memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan ya, coaching. Silakan Ibu Zulfa yang pada hari ini sebagai coachnya dan Ibu Rini sebagai coach. Baik, terima kasih Bu Miswati atas pengarahannya sebagai observer atau pengamat pada siang hari ini. Ibu Rini, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik juga. Baik, tapi auranya nih terpancarkan ada sesuatu yang tidak baik. Kalau boleh tahu apa itu? Ini anak-anak saya nih dalam belajarnya kurang motivasinya dalam belajar. Kurang motivasi dalam belajar. Kurang motivasi dalam belajar ini yang seperti apa? Ini kadang kan saya sedang menerangkan anak-anak itu kurang memperhatikan. Kemudian ketika kita disuruh diskusi, kadang anak-anak ini bukannya malah diskusi tapi dia bercerita gitu. Dan saya tanya, kenapa kamu kok kurangnya minat atau motivasi dalam belajar? Jadi anak-anak ini kadang hanya pengaruh handphone gitu. Dia kayak suka main game. Jadi pernah saya tanya, dia bertanya juga, Bu, padahal baru masuk kan, baru dia nanya, kapan kita pulang, Bu? Saya tanya, kok kenapa kamu kok menanya pulang? Ya dia mikirnya main, biar bisa dia main game katanya. Astagfirullahaladzim. Terus jadi kamu pikirannya nggak di sini ya? Iya, Bu, pikirannya main handphone gitu. Jadi, Kurangnya motivasi belajar dari anak didik di kelas. Juga ada pengaruh HP. Jadi mereka di sekolah ini pikirannya itu cuma mau datang, isi absen, kapan pulang, kemudian main handphone. Jadi terbayang-bayang, Bu. kurangnya motivasi belajar, kita kan di kelas itu tidak hanya satu murid. Nah, dalam satu kelas itu kira-kira berapa persentase yang bisa Ibu presentasikan siswa yang dalam kategori kurang motivasi belajar? Kalau dipresentasikan rata-rata anak-anak itu lebih lah separuh kurangnya minat atau motivasinya untuk belajar lebih lah 50% ya. Kalau boleh saya tahu, apa saja hal yang sudah Ibu ini lakukan di kelas terhadap anak-anak ini yang kita masuk dalam persentase 50% ke atas ini? Iya, karena anak-anak ini kurang motivasi ya, saya membuat pembelajaran bervariasi ya. Jadi saya tidak hanya ceramah saja, tidak hanya diskusi saja. Saya lihat juga karena anak-anak ini suka main handphone ya, saya lebih suka mempelajari itu dengan menampilkan video gitu ya kan. Dan juga kemarin saya suruh juga kalau yang memang karena suka main handphone, untuk ke depan nanti kita buat hasil siswa untuk belajar gitu. Sudah bagus langkah-langkah yang Ibu lakukan ya, sudah mulai mengamati kesukaan anak seperti apa, sudah mencoba juga pembelajaran ini. Nah, selanjutnya tadi kan yang sudah Ibu Rin lakukan terhadap siswa-siswa sudah sebegitu hebatnya, tapi ternyata masih di atas 50%. Tentu kita harus lebih lagi memberikan sesuatu kepada anak-anak itu agar motivasi belajar tadi muncul kembali. Ya. Nah, untuk kedepannya dari permasalahan ini, Bu Rin punya sesuatu rencana nggak? Jadi untuk kedepannya rencananya kan karena anak ini kurang motivasi, nah ya saya akan yang pertama dalam pembelajaran itu
Tadi yang dengan menggunakan model-model itu udah jelas ya. Kemudian menggunakan ice breaking ya. Ketika dia nak fokus ya, tentu kita kasih ice breaking biar lagi kembali fokusnya gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa itu apa ya, untuk meningkatkan kembali motivasi anak untuk belajar. Seperti itu rencana saya ke depan. Komitmen seperti itu. Rencana kedepannya kalau saya simak ini sudah cukup bagus ya, mendukung sekali dengan rencana yang sudah Ibu jalankan sebelumnya. Jadi rencana Ibu untuk melakukan ice breaking, untuk mengembalikan fokus anak, itu bisa kita langsung sebagai contoh di depan, bisa menggunakan video. Nah, boleh bawa handphone, tapi handphonenya ketika belajar digunakan, tidak dibelajar, kita kumpulkan lagi di kardus, seperti itu. Nah, mungkin ketika Bu Rini menerapkan rencana ini, kalau boleh saya kasih masukan nih, sebelumnya itu dibikin kesepakatan dulu dengan anak-anak. Iya, dibikin kesepakatan seperti apa sebaiknya pembelajaran yang mereka inginkan. Siapa yang akan Bu Rin libatkan agar rencana Bu Rin itu tercapai sesuai target. Tentu yang akan kita libatkan jelas diri kita sendiri, tentu dengan siswa ya, menjaga komitmen itu ya, akan kontrak dengan siswa. Kemudian saya mengajak juga guru-guru, teman-teman yang lain untuk berkolaborasi ya, dan untuk melaksanakan pembelajaran seperti yang saya laksanakan kepada sekolah, kepala sekolah juga disampaikan hal ini seperti itu. Berarti yang terlibat itu bisa rekan sejawat ya, nanti siswa, kemudian warga-warga sekolah lainnya yang tentunya yang bisa diajak berkolaborasi. Nah, kalau dari rentang nilai 1 dan 10, Bu Rin ingin targetnya itu berada di angka berapa ke depannya? Untuk targetnya saya mungkin pelajaran ini kan ada apa nih ya? 8 lah. Target itu udah luar biasa ya. Di angka 8 ya target yang ini. Seandainya rencana ini sudah terlaksana ke depannya, tentunya kita tidak memungkiri akan ada kendala yang dihadapi. Baik itu berhasil nantinya di skala 8 ataupun tidak, apa yang akan Bu Rin lakukan? Berhasil ataupun tidak, ke depannya apa yang akan Bu Rin? Iya, saya tetap komitmen melaksanakan itu. Tindak lanjutnya saya tentu akan jelas komitmen untuk melakukan model-model pembelajaran bervariasi tersebut, ya kan. Kemudian tetap mengajak kawan-kawan untuk bisa juga mendukung ya apa yang telah kita lakukan. Kemudian melakukan kegiatan ice breaking tadi, ya kan, membuat pembelajaran berupa game scheme ya, menyesuaikanlah dengan apa yang dibutuhkan siswa, sehingga memang kita memang berpihak pada siswa ya, seperti itu, sehingga memang dibentuknya kebebasan, kemerdekaan dalam belajar seperti itu. Jadi anak biar bisa termotivasi kembali dalam belajar. Luar biasa Bu Rin. Ternyata ketika ditanya tindak lanjut berhasil atau tidaknya, Bu Rin akan tetap semangat melakukan rencana yang sudah ada. Kalau sekarang gimana perasaan Bu Rin setelah apa yang mengganjal-ganjal itu udah hilang gitu ya. Jadi masalah saya alhamdulillah sudah terselesaikan rasanya. Insyaallah saya akan melaksanakan. Makasih banyak Bu Zulfa. Kemudian kita butuh seseorang untuk mensupport kita. Sebenarnya sudah terlintas, namun kita tidak memiliki keberanian. Semoga proses coaching hari ini untuk Bu Rin itu meninggalkan hal-hal positif, sehingga nantinya ketika dipraktikkan di pembelajaran itu menghasilkan target sesuai yang Bu Rin inginkan. Nah, alhamdulillah. Bagus sekali Bu Zulfa, Bu Rini, proses coachingnya tadi sudah kita laksanakan. Saya melihat nih di dalam proses tadi itu sudah melaksanakan alur tirta, sudah nampak tujuannya di sana, rencana pelaksanaannya, pemecahan masalahnya. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa berkumpul lagi seperti ini.